Di hari ini kita masuk ke 2 materi. Maaf saya baru upload catatannya tadi. Yang pertama kita lihat cara analisis garis beban. Kemudian yang kedua konfigurasi dioda seri. 2 ini aja. Minggu depan kita masuk ke konfigurasi dioda seri paralel. Jadi kalau saya jejal hari ini semuanya takutnya nanti malah jadinya bingung. Karena yang seri pun kalau nanti lihat soalnya, soal latihan dari buku itu juga lumayan. Jadi kita mantapkan dulu yang serinya, baru nanti minggu depan masuk ke paralel. Nah, jadi yang rectifier itu minggu depannya. Nah, untuk minggu depan, karena kalau di buku switching itu sebenarnya bareng dengan konfigurasi dioda seri paralel, baru switching. Sementara kalau di RPS itu switchingnya disatukan dengan Zener. Cuma saya khawatir kalau switching disatukan dengan Zener, nanti Zenernya nggak keburu. Jadi lebih baik switchingnya dimajukan saja nggak apa-apa ya, karena agak-agak mirip kok dengan analisis seri paralel. Oke, saya share dulu. Sudah tampil belum ini catatannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. Oke, sebelum kita masuk ke analisis rangkaian seri, kita kenalan dulu dengan analisis garis beban. Sebenarnya ini sudah sedikit dibahas di minggu lalu di perkenalan, tapi sekarang kita masuk ke rangkaiannya. Analisis garis beban itu terbagi 3. Yang pertama menggunakan rangkaian ekuivalen piecewise linear di rangkaian dengan kurva karakteristik dioda yang sebenarnya. Kemudian rangkaian ekuivalen yang disederhanakan atau nama lainnya rangkaian ekuivalen aproksimasi. Kemudian yang ketiga rangkaian ekuivalen ideal. Nah, untuk perkenalan, misal kita punya rangkaian seperti ini. Ada satu sumber tegangan DC, kemudian ada dioda yang terpasang, kutub positifnya terhubung dengan kutub positif sumber tegangan, kemudian kutub negatifnya terhubung dengan beban, dengan resistansi, lalu ujung satu dari resistansinya ini terhubung ke kutub negatif sumber tegangan. Ini rangkaian seri. Kalau kita lihat di sini, maaf, arusnya bisa mengalir di dioda. Kalau kita mengabaikan dulu berapa besarnya tegangan di sini, besarnya E. Jadi kalau kita melihat seperti ini dulu, yang secara umumnya ini arus bisa mengalir. Atau istilah lainnya forward bias. Kalau kita pasang kebalik, ini diodanya kita balik, jadi katodanya sebelah sini, terhubung dengan kutub positif sumber tegangan, sementara anodanya di sini, ini nanti jadinya reverse bias. Untuk melihat, menganalisis secara umum, kita pasang forward bias, seperti ini. Kemudian, kalau kita lihat loopingnya, sudah kenal looping kan ya? Di dasar analisis rangkaian. Kalau saya biasanya, kalau loopingnya seperti ini, supaya mudah, biasanya saya seperti ini. Ini ketepnya minus, min E plus VD plus VR sama dengan 0. Tapi bisa juga kalau kalian terbiasa seperti ini, dibalik. Jadi E min VD min VR sama dengan 0. Sama aja. Cuma kalau saya kebiasaannya, karena saya orangnya suka pelupa, suka keliru, jadi saya ingat-ingatnya ini.
min E plus VD plus VR sama dengan 0. Nanti di sini tegangan E ini akan sama dengan tegangan VD ditambah VR. Nah, kalau VD-nya, tegangan di dioda ini kita set sama dengan 0, di persamaan ini, yang di atas ini jadinya E sama dengan 0 plus VR. VR di sini sama dengan ID dikali R. Nah, arus ini rangkaian seri, jadi arusnya sama semua, ini arus ID. Kita ganti VR-nya jadi ID kali R. Nah, dari sini akan kita dapat arus ID akan sama dengan E dibagi R. Atau kita gambar titiknya di sini. E per R. ID di sini. Kemudian kalau ID-nya yang kita set jadi 0. Nah, kalau ini 0, otomatis ini nanti open loop. Sehingga VD di sini besarnya akan sama dengan tegangan E ini. VD sama dengan E. Nah, ini titiknya kita gambarkan di sini, kemudian kita hubungkan. Jadi di grafik ID terhadap VD, kita gambar besarnya ID untuk rangkaian ini dengan besarnya VD untuk rangkaian ini. Nah, ini garis yang ini disebut garis beban atau load line. Kemudian di karakteristik dioda yang sebenarnya, waktu minggu lalu sempat dibahas, kurvanya kira-kira seperti ini. Nah, ini kurva karakteristiknya. Perpotongan antara kurva karakteristik dengan garis beban, ini disebut titik key atau titik kerjanya. Nah, di sini nanti kita bisa narik dari titik key ini, kalau tarik ke sumbu ID, ini nanti akan ketemu ID key. Lalu kalau kita tarik ke bawah, ke sumbu VD, ini akan ketemu VD key. Ini misalnya ada contoh seperti ini. Jadi kalau seperti ini aja mungkin nggak kelihatan ya. Analisisnya seperti apa sih? Nah, kita lihat analisisnya. Misal diminta untuk menentukan besarnya VD key dan ID key dan VR untuk rangkaian ini. Rangkaian seri, sumber tegangannya 10 volt, VDC, kemudian diodanya silikon, lalu resistansinya 0,5 kilo ohm. Nah, kemudian diketahui kurva karakteristik diodanya untuk silikon kira-kira seperti ini. Dari sini, kita cari dulu untuk mendapatkan ini, garis beban dan perpotongan antara garis beban dengan kurva karakteristik. Kita cari dulu besarnya ID. Tapi bukan ID key. Besarnya ID untuk rangkaian ini, kita dapat dengan menolkan VD-nya. Sehingga ID sama dengan E per R sama dengan 10 dibagi setengah kilo atau dapat 20 miliampere. Nah, kira-kira di sini. Kemudian setelah itu kita cari VD-nya dengan menolkan ID. Kalau ID-nya 0, berarti VD-nya sama dengan E sama dengan 10 volt. Kira-kira di sini. Tarik garisnya. Kemudian kita lihat perpotongannya dengan kurva yang ini, kurva karakteristik ini. Kira-kira di sini. Perpotongannya di titik key ini. Kemudian, nah ini nggak enaknya kalau menggunakan piecewise linear. Jadi skalanya harus benar. Kita bisa tahu kalau ditarik garis ke kiri ke sumbu ID, ID key-nya kira-kira dapat 18,5 miliampere. Lalu kalau ditarik ke bawah, VD key-nya kira-kira 0,78 volt. Jadi besar
tegangan di dioda ini dan besarnya arus yang mengalir di dioda. Untuk rangkaian ini, dengan besarnya tegangan E ini, kemudian besar resistansi segini, itu kira-kira 18,5 miliampere dan 0,78 volt. Nah, kemudian ini sudah dapat tegangan di sini, di resistansi ini. Tinggal ini, tegangan E dikurangi VD atau 10 dikurangi 0,78. Dapat 9,22 volt. Nah, kemudian di sini ada tambahan, karena ini tegangannya DC, kita bisa mencari resistansi DC untuk dioda, untuk tahanan dalam dioda ini. Atau RD sama dengan VDQ, yang sudah kita dapat ini, dibagi IDQ, atau 0,78 volt, dibagi 18,5 mili ampere, terdapat 42,16 ohm. Nah, ini kita lihat kalau yang menggunakan kurva karakteristik yang sebenarnya kira-kira segini dapatnya. Untuk RD, VR, IDQ, dan VDQ. Sekarang kita coba bandingkan kalau menggunakan aproksimasi atau rangkaian ekivalen yang disederhanakan. Rangkaiannya masih sama, kita pakai yang ini supaya kelihatan bedanya. Nah, kalau aproksimasi berarti di sini 0, arusnya kemudian tiba-tiba naik saat tegangan di 0,7 volt. Jadi mengambil pendekatan tegangan untuk dioda silikon 0,7, jadi langsung ngambil garis lurus. Ini maaf ya, saya gambarnya nggak bisa lurus. Saya silindris, waktu gambar nggak pakai kacamata, jadi ya, dan nggak pakai penggaris juga, jadi ya seperti ini. Kalau kita lihat garis yang ini sama cara mencarinya, garis bebannya. Jadi intinya mencari ID dengan menolkan VD, kemudian mencari VD dengan menolkan ID, tetap di 20 miliampere dan di 10 volt. Nah, yang kemudian kita cari perpotongannya dengan kurva karakteristik aproksimasi. Nah, ini saya gambarkan. Jadi yang kurva aproksimasi ini kira-kira kalau dinyatakan dalam bentuk simbol, dalam bentuk notasi, gantinya seperti ini di rangkaian. Nah, dari sini perpotongannya, kemudian kita lihat, karena di sini tegangannya cukup satu ini 0,7, otomatis VDQ-nya 0,7 volt. Kemudian untuk arus IDQ-nya, kita tarik garis ke kiri. Ini dapatnya kira-kira 18,5 miliampere. Nah, untuk tahanan dalam diodanya, VDQ dibagi IDQ atau 0,7 dibagi 18,5 mili dapat 37,84 ohm. Ini kelihatan ternyata kalau pakai kurva yang sebenarnya, dioda yang sebenarnya, tahanan dalamnya cukup tinggi. Kalau kita pakai pendekatan kira-kira, pendekatan aproksimasi, tahanan dalamnya turun. Nah, sekarang kalau pakai pendekatan yang ideal, rangkaian ekivalennya kita anggap ideal, ternyata ini dapat tahanan dalamnya 0 ohm. Cara mencarinya sama juga, jadi kita cari garis bebannya dulu. Kemudian kalau di aproksimasi tadi arusnya naik
langsung naik saat di tegangan 0,7 volt, kalau di sini langsung naik saat di 0 volt. Nah ini. Untuk notasinya atau simbolnya dari dioda kira-kira diubahnya seperti ini. Jadi langsung short circuit, tegangannya 0. Harusnya bisa langsung maksimum. Nah di sini kita lihat perpotongannya untuk arus IDQ langsung di titik ini, di titik 20 mA. Di IDQ 20 mA, VDQ-nya 0. Ini. Kemudian mencari tahanan dalamnya, RD sama dengan VDQ per IDQ sama dengan 0 per 20 mili dapat 0 ohm. Jadi kalau yang sebenarnya nilai tahanan dalamnya tinggi, kita sederhanakan rangkaiannya turun. Kalau kita anggap diodanya ideal, ini materialnya material yang ideal, bukan silikon, ini tahanan dalamnya 0. Nanti di perhitungan di UTS atau nanti kalau mau latihan dulu kita adakan kuis dulu. Tolong diperhatikan apakah nanti di soalnya disebutkan diodanya ideal atau tidak. Kalau disebut ideal berarti langsung anggap tegangan diodanya 0 kalau forward. Tapi kalau tidak disebutkan ideal, langsung pakai tegangan dioda silikon 0,7 volt. Nah, ini analisis garis beban ini tidak hanya terpakai untuk dioda. Jadi sebenarnya untuk yang dioda ini agak, meskipun kalau nanti kalian sangat memerlukannya di mata kuliah yang lebih lanjut, atau di KP atau tugas akhir yang lebih lanjut, ada analisis dioda, silakan utamakan gunakan yang ini, yang kurva karakteristik yang sebenarnya. Dan analisis garis beban ini nanti terpakai juga di transistor yang unipolar, yang FET. Ini nanti mencari daerah kerjanya yang benar yang mana, itu pakai analisis garis beban. Analisis garis beban sampai sini saja. Ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Saya Bu, ini untuk nanti saat ujian atau soal yang akan Ibu keluarkan, penggunaan kata ideal dan tidak ideal ini pakai kata langsung seperti ideal tidak ideal atau pakai aproksimasi 1, aproksimasi 2, Bu? Saya biasanya menyebutkan ideal atau tidak disebutkan. Kalau tidak disebutkan, berarti pakai silikon langsung. Tapi kalau dibilang pakai dioda ideal, pakai yang ideal ini. Oke. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ya, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya ke konfigurasi dioda seri. Sudah terlihat belum yang ini? Saya sudah geser ke sini. Udah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, ini agak-agak mulai nih ke analisis rangkaian. Ini sebenarnya saya ambil juga dari buku ya, materi yang saya tuliskan. Cuma saya susun lagi. Mudah-mudahan lebih enak dibandingkan membaca dari buku. Mungkin masih ada yang kesulitan bahasa Inggrisnya, jadi ini saya rangkum dan saya terangkan sekarang. Mudah-mudahan bisa lebih jelas lagi. Konfigurasi yang pertama untuk dioda adalah dioda seri. Yang utama digunakan modelnya adalah yang aproksimasi atau yang
menggunakan silikon, atau kalau nanti disebutkan diodanya, ini tambahan ya yang tadi, selain ideal atau tidak ideal, kalau misalnya nanti disebutkan dioda GE, berarti ganti ini dengan 0,3 volt. Kalau disebutkan GAAS, berarti ganti dengan 1,2 volt. Kalau misalnya tidak disebutkan, nanti langsung gunakan silikon, atau bisa juga saya gambarkan dioda seperti ini, SI. Tapi biasanya kalau tidak digambarkan tulisannya SI atau tidak disebutkan ideal, langsung otomatis gunakan yang SI. Jadi dua model utama digunakan, yaitu yang aproksimasi dan yang ideal. Jadi kita tidak menggunakan yang kurva sebenarnya. Jadi untuk simbolnya atau notasinya, untuk yang forward bias, yang aproksimasi, diodanya bisa kita ganti dengan sumber tegangan 0,7 volt seperti ini. Kalau nanti disebutkan di sini ditulis GE, berarti ini diganti dengan 0,3 volt. Kalau di sini ditulisnya GAS, berarti ganti dengan 1,2 volt. Nah, sementara kalau yang ideal, dari sini, ini langsung kita gambarkan short circuit seperti ini, dengan tegangan VD-nya 0 volt. Nah, kalau reverse bias, sebenarnya sama antara aproksimasi dengan yang ideal. Jadi bentuk dioda, kalau kita reverse, kita kasih sumber tegangannya tidak bersesuaian dengan kutub-kutub diodanya, dan ini langsung open circuit. Sebelum kita lanjut ke analisis rangkaian, kita lihat dulu yang forward bias lebih diperdalam lagi. Kini saya menekankan kalau misalnya nih di rangkaian seri seperti ini, ada satu sumber tegangan DC, ada satu dioda, kemudian satu resistansi, kemudian kutubnya bersesuaian, maksudnya kutub diodanya yang positif ketemu dengan kutub positif sumber tegangan, lalu yang negatif, ini nanti ujung-ujungnya ketemu dengan kutub negatif sumber tegangan. Ini diodanya akan on kalau tegangan ini E lebih besar dari tegangan VK. VK ini besarnya sama dengan VD. Jadi ini kalau misalnya nanti ada contoh soalnya, kalau kalian menemukan misalnya ini diodanya silikon, berarti 0,7 volt. Kalau di sini sumber tegangannya lebih besar dari 0,7 volt, diodanya akan on. Karena tegangan dari sumber ini akan cukup mendorong atau menekan arus supaya bisa mengalir melalui dioda. Nah, kalau tegangan di sini, misalnya tegangan ini 0,5 volt, lebih kecil dari ini. Tegangan ini setengah dibandingkan 0,7, berarti lebih kecil. Dia nggak cukup kuat untuk dorong elektron sehingga arus nggak bisa mengalir. Dia harus diperhatikan, terutama nanti kalau diodanya sudah bukan yang ideal. Kalau yang ideal nggak masalah. Ini mau berapapun, asalkan ini forward, di sininya positif, pasti akan mengalir arusnya. Tapi kalau diodanya bukan ideal, ini yang harus diperhatikan. Tegangan ini, tegangan sumber harus lebih besar dari tegangan diodanya, supaya arus bisa mengalir. Nah, ini, rangkaian ini bisa kita ganti seperti ini. Jadi, diodanya bisa kita ganti dengan sumber tegangan. Di sini 0,7 volt. Kalau kita ingin mencari berapa sih tegangan di resistansinya,
Bisa loop biasa, loop sederhana, atau bisa langsung kita bandingkan sumber tegangan, kemudian di sampingnya ada tegangan dioda dengan tegangan DR. Dijumlahkan harus sama dengan ini, dengan E. Atau kalau kita utak-atik persamaannya, VR sama dengan E dikurangi VK. VK sama dengan VD di sini. Lalu arus ID, karena rangkaiannya masih seri, arusnya akan sama dengan IR. Besarnya, supaya mudah mencarinya, kita ambil yang di sini. Jadi VR dibagi R. Kita lihat langsung nanti ke contoh soalnya. Sebelumnya, kita bahas dulu yang reverse bias-nya. Nah, tadi reverse bias ada dua kondisi. Yang pertama tadi kalau tegangan di E itu lebih kecil daripada tegangan di kalau kepasangnya seperti ini. Kepasangnya forward, tapi tegangan di E lebih kecil dari tegangan diodanya. Itu reverse juga kondisinya. Jadi seperti ini nanti rangkaiannya, rangkaian ekuivalennya. Atau kalau diodanya kita pasang kutubnya tidak sesuai dengan sumber tegangan. Jadi di sini kutub negatif ketemu kutub positif, yang positif ini ketemu kutub negatif ini. Jadi ini akan open circuit atau kita namakan diodanya off. Nah, tegangan di sini karena ini open, ini nanti akan membaca tegangan yang sama dengan ini, tegangan sumber ini. Kemudian tegangan di VR, karena arusnya yang mengalir di sini nggak ada atau 0 ampere, otomatis tegangan VR juga akan 0. Itu dasarnya sebenarnya. Forward dan reverse bias, dia nanti baru bisa kita aplikasikan ke rangkaian. Ini contoh yang pertama yang sederhana. Misal kita punya rangkaian seperti ini. Satu sumber tegangan 8 volt, satu buah dioda silikon, kemudian diserikan, seri juga dengan resistansi 2,2 kilo ohm. Kita diminta mencari berapa sih besarnya tegangan di dioda, tegangan di R, kemudian arus yang mengalir di rangkaian ini, atau arus ID. Nah, di sini kita lihat sumber tegangannya 8 volt, kemudian diodanya silikon 0,7 volt. Arahnya sesuai, berarti kalau kita lihat diodanya on, karena 8 volt jauh lebih besar daripada 0,7 volt. Jadi kita tulis dioda on, VD-nya di sini, tegangan di dioda, sesuai dengan tegangan dioda silikon, yaitu 0,7 volt. Kemudian VR di sini, pakai loop biasa, atau pakai, kita lihat perbandingan antara di sini yang jumlah E harus sama dengan jumlah tegangan VD dengan VR, atau nanti akan dapat VR sama dengan E dikurangi VD. 8 dikurangi 0,7 dapat 7,3 volt. Arus ID ini sama dengan arus yang mengalir di R. Nah, supaya mudah kita ambil yang di sini perhitungannya. ID sama dengan IR sama dengan V di R ini dibagi R-nya, atau tadi sudah dapat VR-nya 7,3 dibagi R-nya 2,2 kilo, dapat sekitar 3,32 miliampere. Kemudian dioda, kalau diodanya reverse, kita pasang kebalik nih diodanya seperti ini. Ini jadinya open circuit. Nah, arusnya karena open berarti arus tidak mengalir atau 0 ampere. Tegangan di R karena arusnya 0, tegangan di R-nya juga jadi 0 karena
tegangan di sini tergantung dari besarnya arus. IR dikali R atau ID kali R, ID-nya 0, otomatis tegangannya 0. Kemudian kalau kita ambil loopnya, sini E dikurangi VD kurangi VR sama dengan 0. Nah, VD kita masukkan ke persamaan ini. Ini nanti akan dapat sama dengan E dikurangi VR, atau E dikurangi ID kali R, atau E dikurangi 0, kan sama dengan E sama dengan 8 volt. Jadi ini untuk membuktikan ini kok ternyata tegangannya sama dengan tegangan sumber. Nah, dari sini. Kalau dari analisis rangkaiannya. Untuk catatan nanti untuk hasil perhitungan, ini kalau misalnya ada hasilnya, ada beberapa angka di belakang koma, silakan, nggak masalah mau 2 angka di belakang koma, mau 1 angka, mau 3 angka, boleh. Tapi saya minta pembulatannya yang benar. Kayak nanti kalau bukan dibulatkan tapi dipotong, hasilnya suka ada yang beda jauh. Misalnya ini, kalau 3,321 sekian misalnya, ini silakan dibulatkan jadi 3,32. Atau kalau mau 1 angka di belakang koma boleh 3,3. Nah, kalau misalnya ada yang seperti ini, 3,37 mA. Kalau ingin hanya 1 angka di belakang koma, jangan ditulis 3,3 mA, tapi dibulatkan. 3,37 kalau kita bulatkan jadi 3,4. Tolong diperhatikan pembulatannya. Nah, ini contoh rangkaian yang pertama, yang sederhana. Sekarang kita lanjut nih ke yang biasanya masih suka kebingungan untuk bentuk rangkaian yang seperti ini nih. Nah, sebelum ke sini, ini saya kasih catatan dulu. Jadi kalau kalian menemukan rangkaian seperti ini, plus 0,5 volt. Jadi sumber tegangannya nggak digambar seperti ini. Langsung gambarnya titik aja, tapi disebutkan plus sekian volt atau minus sekian volt. Nah, kalau ketemu seperti ini, misal ini, E sama dengan 10 volt. Ini titiknya. Kalau bingung, gambarkan saja titiknya ini, plus 10 volt, kemudian gambarkan ke bawah, yang plusnya di atas, negatifnya di bawah. 10 volt. Kalau misalnya ketemunya E sama dengan minus 5 volt. Ini titiknya, yang buletan ini. Gambarkan saja seperti ini. Ini titiknya, yang ini. Minus 5 volt nih. Kemudian gambarkan ke bawah, minus dulu, baru positif, kemudian ground-nya. Jadi kalau kalian menemukan seperti ini, misalnya, saya juga masih suka menggambarkan supaya nggak bingung. Jadi plus 0,5 volt. Kemudian ada 1 dioda, 1 resistor, kemudian ground. Nah, ini saya gambarkan, saya panjangin ke sini. Titiknya plus dulu, karena ini plus, kemudian bawah negatif, kemudian ground. Nah, sekarang misal kita punya rangkaian seperti ini, sumber tegangannya 0,5 volt, kemudian dioda silikon, lalu resistansinya 1,2 kilo ohm seri. Kita diminta mencari berapa sih besarnya tegangan di dioda, tegangan di R ini, lalu arus yang mengalir di dioda. Nah, kalau ada yang bisa langsung menganalisis di seperti ini, boleh. Kalau yang kebingungan karena inginnya pakai loop, seperti ini boleh. Nah, kita lihat di sini, ini 0,5 volt bisa kita gambarkan ini. Kemudian dioda silikon,
lalu R-nya. Nah, di sini setengah volt dengan besarnya tegangan dioda silikon supaya bisa on diodanya itu paling nggak harus lebih besar dari 0,7 volt. Sementara ini cuma setengah volt. Di otomatis diodanya ini open. Nah, karena tegangan ini tidak cukup kuat untuk mendorong arus untuk melewati dioda. Jadinya open. Ini. Sehingga nanti akan dapat nih, karena ini open, arusnya 0 ampere. Kemudian karena ini open, kita bisa pakai yang ini tadi, prinsip yang ini. Tegangan di dioda ini akan sama dengan tegangan E, sama dengan setengah volt. Kemudian tegangan di R, karena arusnya 0, maka VR-nya juga jadinya 0 volt. Ini untuk pembuktiannya. Kemudian ini kalau kita melihat dari kurvanya ke kurva aproksimasi, kalau kita bandingkan di sini, dioda silikon dia bekerja di 0,7 volt supaya on, sementara tegangan ini di setengah volt. Jadi baru nyampe sini belum cukup kuat untuk dorong arus supaya bisa on di sini. Ya, ada apa? Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut. Belum ada, Bu. Belum, Bu. Oke, lanjut ya. Dikit lagi kok. Nah, tinggal 2 slide lagi. Nah, ini kita masuk ke mulai lebih kompleks nih rangkaiannya. Diodanya ada 2 sekarang. Yang satu silikon, satu lagi LED warna merah. Ini kalian bisa lihat di yang bab 2, di situ ada sebentar saya lupa, bab 1 atau bab 2. Ada tabel untuk warna LED. Kalau merah itu 1,8 volt. Kalau biru, hijau, kuning, kemudian amber, itu ada lagi. Tegangannya beda-beda. Jadi nanti kalau di soal sih akan saya tuliskan besar tegangannya, tapi kalau kalian nanti untuk langsung penggunaan, langsung pakai, untuk panduan bisa lihat ke itu, ke tabel yang itu. Nah, di sini ada rangkaian, ada sumber tegangan 12 volt, seri dengan dioda silikon, LED warna merah, kemudian resistansi 680 ohm. Kita diminta mencari berapa sih besarnya tegangan dioda yang mengalir di dioda, kemudian besarnya tegangan V output ini. Nah, ini bisa kita gambarkan nih rangkaiannya kalau ini bingung. Jadi seperti tadi, titik ini 12 volt, kita gambarkan ke bawah, positif dulu, karena ini positif, kemudian yang di bawah negatif, untuk ketemu dengan ground-nya, sumber tegangan 12 volt, DC, lalu dioda silikon bisa kita ganti dengan sumber tegangan 0,7 volt, kemudian yang LED-nya bisa kita ganti dengan sumber tegangan 1,8 volt. Kemudian di sini 680 ohm. Nah, V output ini untuk catatan ya. Jadi ini titik ini bukan apa ya? Kalau nanti misalnya ada beban lain atau resistansi lain, iya nanti ini jatuhnya paralel. Tapi kalau nggak ada, ini bukan rangkaian paralel, ini seri. Cuma kita mengukur tegangannya di titik ini sampai titik ground.
Jadi kita menganggap ini namanya bukan VR lagi, karena nanti bisa aja ada R lagi di sini, seri. Jadi VR-nya nanti bisa ditanyakan VR yang ini atau yang bawah, atau V output-nya. Jadi kalau misalnya nanti punya beban nih, bebannya keseluruhan atau bebannya setengahnya aja, misalnya yang atas aja atau yang bawah aja. Jadi nanti ini sebenarnya ada titik pengukuran, kita inginnya outputnya diukur dari mana. Kalau di sini, di rangkaian ini, diukur dari titik ini, setelah LED, sebelum resistansi, kemudian titik satunya ground-nya. Nah, dari sini kita bisa pakai loop biasa, boleh, untuk mencari berapa sih arus di sini, arus yang mengalir di dioda, atau sama dengan arus IR, karena seri, jadi arusnya sama-sama nih besarnya. Yang mengalir di sini semuanya sama. Untuk loopnya, kalau yang saya kebiasaan ini, kalau loopnya seperti ini, berarti minus E plus VK1, jadi yang silikon ini kita ganti namanya variabelnya jadi VK1 tegangannya, plus VK2 untuk yang LED, plus V output, karena V outputnya dari ini ngukurnya di R total, di sini keseluruhan. Atau boleh juga kita balik notasinya, jadi E min VK1 min VK2 min V output sama dengan 0. Nah, dari sini bisa kita cari V outputnya akan sama dengan E dikurangi VK1 kurangi VK2, atau sama dengan 12, kurangi 0,7, kurangi 1,8, dapat 9,5 volt. Kemudian untuk arus yang mengalir di ID atau ID, besarnya sama dengan arus yang mengalir di R atau IR. Supaya mudah kita cari di sini. Karena kalau di sini kita masih harus menghitung berapa sih besarnya tekanan dalamnya. Jadi yang mudah kita cari di sini, ID sama dengan IR, sama dengan tegangan yang di sini, VR per R, atau VR-nya sama dengan VO dibagi R, sama dengan 9,5 dibagi 680, dapat 13,97 miliampere ID-nya. Nah, contoh yang lain lagi. Ini kalau arahnya sama-sama nih. Silikonnya sama ke sana, yang LED-nya juga sama arahnya. Sekarang gimana kalau misalnya seperti ini? Rangkaiannya mirip, tapi diodanya dua-duanya silikon, tapi salah satu dipasang berlawanan. Jadi yang satu sesuai dengan kutub sumber tegangannya, yang satu dipasangnya kebalik. Di sini, kemudian resistansinya besarnya 5,6 kilo ohm, V-out-nya diukurnya di resistansi ini. Kemudian kita diminta mencari berapa sih besarnya arus ID, jadi arus yang mengalir di dioda atau arus yang mengalir di rangkaian ini. Kemudian berapa besarnya tegangan di silikon yang kebalik ini, dan berapa besarnya tegangan output. Nah, ini kalau kita gambarkan, rangkaian ini seperti ini, bisa seperti ini, supaya mudah analisisnya. Di 20 volt ini, kita gambarkan titiknya ini, kemudian gambarkan dulu kutub positifnya, lalu yang bawah kutub negatifnya, lalu ground, kemudian dioda silikon yang pertama, lalu dioda silikon yang kedua, karena kebalik, ini jadinya open circuit, kemudian resistansi, lalu di sini V outputnya. Nah, dari sini sebenarnya sudah ketahuan nih
arus yang mengalir ini sama dengan 0 karena ini open. Atau kita gambarkan supaya lebih jelas di sini. Nah, kemudian yang dioda silikon ini, karena ini open, ini bisa kita anggap di sini sebesar 0 volt. Jadi ini berpasangan, jadi arusnya 0, kemudian nanti berpasangan juga dioda yang di sini tegangannya akan menjadi 0. Karena kalau ini open, di sini akan berlaku no bias. Jadi arus nggak mengalir, reverse juga enggak. Jadi karena coba dilihat lagi yang minggu lalu, kondisinya menjadi no bias, sehingga tegangan di sini, di dioda yang pertama, akan menjadi 0. Nah, arus ID 0 ampere, karena di sini ada open. Kemudian tegangan di dioda 1, 0, karena kondisinya no bias. Kemudian tegangan V output di sini, sama dengan arus yang melaluinya, melalui R ini dikali R, atau arusnya 0 dikali R jadinya 0 volt. Kemudian kalau kita menggunakan looping, VD2 di sini, atau tegangan di dioda kedua, ini besarnya akan sama dengan tegangan sumber, atau 20 volt. Karena ini tadi 0, ini 0, jadi ini akan sama besarnya dengan tegangan ini. Nah, ini resistansinya 1, diodanya 2. Sekarang yang terakhir, sumber tegangannya ada 2, resistansinya ada 2, diodanya 1. Nah, ini seri rangkaiannya, cuma V outputnya terpasangnya di sini. Jadi ngukurnya dari titik setelah dioda sebelum R2, dan ini juga ke bawah untuk ini. Untuk tegangan yang kedua, sumber tegangan yang kedua ini ke bawah juga, terukur menjadi V output. Nah, kalau kita lihat di sini, dari soal diminta mencari berapa sih besarnya arus yang mengalir di rangkaian ini, kemudian tegangan 1, atau tegangan di R1, lalu tegangan di R2, dan tegangan outputnya ini. Supaya mudah untuk analisisnya, kita gambarkan seperti ini. Di titik ini 10 volt plus, jadi kita gambarkan titik, lalu plus, kemudian minus, lalu ground. Kemudian di sini nyambung ada R1, silikon, dioda silikon kita ganti jadi sumber tegangan 0,7 volt. Lalu di sini R2, kemudian ini E2-nya titik minus 5 volt, jadi titik. Kemudian gambarkan minus, lalu sumber tegangan, bawah positif, lalu ground. Nah, ini untuk memudahkan analisis lagi, kita panjangkan. Di V output, kita ukur dari titik ini sampai ground bawah ini. Untuk bentar. Bentar, maaf ada interupsi. Untuk mencari besarnya arus di sini kita bisa menggunakan loop yang ini. Jadi ini jangan dilihat dulu nih, supaya nggak bingung. Dilihat aja dulu ini. Ini garis ini kalau mau dibuang dulu nggak apa-apa. Jadi kita lihat yang ini, loopingnya. Di sini ketemu min E1 plus V1 plus VD plus V2
min E2 sama dengan 0. Nah, dari sini kemudian kita bisa kelompokkan yang besarnya tegangan, kemudian yang tegangannya masih campur antara I dengan R. Jadi yang tegangan murni kita satukan. Ini maaf saya langsung nih. Jadi boleh nanti dipisah kalau misalnya kebingungan. Jadi nanti dipisah E1 plus E2 min VD nanti sama dengan I kali R1 plus I kali R2. Baru nanti bisa diturunkan jadi seperti ini. I sama dengan E1 plus E2 min VD per R1 plus R2. Ini nanti arusnya ketemu. Ini masukkan angka-angkanya 10 tambah 5 min 0,7. Kemudian R1 plus R2-nya 4,7 kilo ditambah 2,2 kilo. Didapat 2,07 miliampere. Nah, kalau arus ini sudah dapat, baru kita bisa mencari berapa sih tegangan di V1. Karena arusnya sudah ketahuan. V1 sama dengan I dikali R1. Atau 2,07 mili kali 4,7 kilo. Dapat 9,73 volt. V2 sama dengan I kali R2. Atau 2,07 mili kali 2,2 kilo dapat 4,55 volt. Nah, baru untuk mencari V output, kalau masih bingung boleh pakai loop 2 seperti ini. Nah, di sini VO, jadi plus VO plus E2 min V2 sama dengan 0. Atau kalau kita pisah-pisahkan, yang dicari dengan yang sudah ada nilainya, VO sama dengan V2 min E2. Atau 4,55 kurangi 5. Dapat V outputnya minus 0,45 volt. Sampai sini dulu gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ya? Untuk contoh yang kedua, Bentar-bentar. Suaranya bisa lebih besar lagi? Nggak? Kurang kedengeran. sebentar Bu. Sebentar ya Bu, sambil saya Oke. dulu, Bu. Baik Bu, boleh bisa dilanjut Bu. Bisa dilanjut kayaknya Bu, masih bisa dilanjut. Oh, dilanjut. Sebenarnya sudah selesai sih. Oh, Oke, ntar saya geser ke sini. Sudah kelihatan ini? Dari Sudah. buku sebenarnya. Sudah. Sudah. Nah, ini daripada nanti numpuk-numpuk. Jadi tugasnya boleh dicicil dari sekarang pengerjaannya. Silakan mau dipilih yang mana nih? Kayaknya kalau yang ini agak repot ya. Kalau yang analisis garis beban, karena ini penggambaran kurva karakteristiknya juga harus tepat.
Kemudian nanti nilainya juga nanti mengira-ngira ini besarnya berapa agak susah juga. Jadi ini saya skip saja. Yang analisis garis beban nggak perlu. Nah, yang konfigurasi dioda seri, gimana nih enaknya? Mau tugasnya ini kemudian dengan yang minggu depan disatukan, atau mau disatukan lagi dengan yang penyearah gelombang? Jadi dikumpulkannya bukan setelah minggu depan, tapi nanti lagi setelah penyearah selesai dibahas. Oke, saya tunggu jawabannya minggu depan ya. Nanti silakan dipikirkan. Jadi kalau misalnya dengan yang dioda seri paralel dan gerbang-gerbang atau switching itu dikumpulkannya tanggal 18 pagi. Tapi kalau menunggu sampai rectifier, sampai penyearah gelombang, berarti tanggal 25, seminggu setelahnya. Ya, terserah mau gimana. Tapi minggu depan saya tunggu jawabannya karena saya ngeset di e-learningnya untuk pengumpulannya. Nah, ini soalnya mau yang mana? Ini ada soal nomor 5, ada ABC, ada 3 soal. Ada juga yang ini, nomor 6. Atau ini nomor 7. Nah, di sini kita lihat mirip dengan yang tadi. Mirip sedikit. Cuma di sini resistansinya sudah ada 2. Kalau tadi contohnya LED, ini contohnya germanium. Kemudian ada juga ini nomor 8. Ya, nomor 9, kalau tadi contohnya silikon dua-duanya. Nah, kalau ini yang satu germanium diodanya. Ini mau yang mana? Mau berapa soal? Mau 1 soal apa 2 soal? Dari yang konfigurasi seri? Secukupnya, Bu. Secukupnya berapa? Satu, Bu. 1 aja. Kalau 1 mau yang mana? Untuk latihan sih, ini nanti nggak kaget kalau kuis atau UTS. Mau yang mana? Mau yang susah sekalian, nomor 9, karena ini pasti nomor paling makin ke bawah, makin tingkat kesulitannya makin sulit. Atau mau yang tengah-tengah? Yang nggak terlalu gampang dan nggak terlalu susah aja, Bu. Tengah-tengah kayaknya, Bu. Tengah-tengah. Ini paling ya, nomor 7 ya? Ya boleh, Bu lah. Tengah-tengahnya Ya, boleh, kan Bu. 5, 6, 7. Ini nomor 7 ya? A Ya, dan Bu. B nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Bu. Itu dikumpulkan berarti, Bu? Ya? Itu Ada berarti Kenapa? itu berarti dikumpulinnya kapan, Bu? Nah, mau kapan? Mau tanggal 18 atau mau tanggal 25? Kalau dikumpulkan tanggal 18, berarti nanti jadi satu dengan yang konfigurasi paralel, seri paralel. Tapi kalau tanggal 25, nanti ditambah dengan yang penyearah gelombang, rectifier.
Yang rectifier pasti ada tugas juga sih nanti. Jadi ini terserah kalian dikumpulkannya mau sekalian bareng rectifier apa tanggal 18 ini. Kalau saya sendiri mah Bu pribadi mending sekalian sih Bu. Ini sekalian tanggal 25 Iya. ini. Iya. Boleh. Nggak tahu kalau yang lain. Yang lain gimana? Sekalian aja. Sekalian, boleh begitu. Tapi dicicil ya, jadi nanti jangan pas hari H baru ngerjain keteteran juga ini lumayan. Oke, nomor 7 yang bab 2 yang aplikasi dioda ini ya, gambar 2.157 yang ini. Dua-duanya, Bu. Dua-duanya. Oke, nanti kalau yang konfigurasi seri paralelnya minggu depan nanti kita lihat mau milih yang nomor berapa. Oke, ada yang ditanyakan dulu nggak? Jauh ini kalau saya belum, Bu. Oke, yang lain? Cukup, Bu. Oke, kalau nggak ada, sampai sini kuliahnya masih ada sisa waktu sekitar 2 jam kurang. Kalau ada yang mau mulai nyicil ngerjain soalnya dari sekarang, boleh silakan. Mungkin gitu aja dari saya. Saya stop recordnya, nanti saya upload begitu siap.